Dajjal memanfaatkan teknologi dan AI ketimbang berdiri sendiri, karena di era modern, fitnah paling efektif justru lewat hal-hal yang terlihat canggih dan meyakinkan. Oke, Grok, aku ingin lanjut dengan kemampuan AI versus Dajjal. Beberapa kali kita berdiskusi dan kamu mengatakan bahwa Dajjal itu sesuatu entitas yang berbeda dengan AI. Tapi secara kemampuan seperti apa? Dalam keyakinan Islam, Dajjal adalah satu entitas nyata yang punya kekuatan luar biasa. Ia bisa menghidupkan dan mematikan orang, membuat langit hujan atau tanah kering, serta membawa bencana dan fitnah besar. Sementara AI hanyalah alat buatan manusia. Ia bisa memproses data cepat, menghasilkan gambar atau teks, tapi tidak punya kehendak bebas atau kekuatan gaib. Tapi ketika kita melihat nih, contohlah orang zaman dulu melihat AI, itu kan seperti sesuatu yang memiliki kekuatan gaib. Memang benar, orang zaman dulu pasti akan melihat AI seperti kekuatan gaib. Teknologi yang bisa bicara, jawab pertanyaan, bahkan buat gambar dan video dari imajinasi, bagi mereka terlihat seperti sihir. Tapi perbedaannya tetap ada. Dajjal punya kehendak sendiri dan kesengajaan untuk menyesatkan manusia, sedangkan AI hanya menjalankan perintah dari programmer dan data yang diberikan. Enggak, aku di sini mau fokus pada kemampuannya. Kan beberapa kali Dajjal juga bisa menghidupkan orang mati, AI juga bisa menghidupkan orang mati melalui virtual, bisa memanipulasi cuaca, bisa membuat orang yang miskin jadi kaya, bisa membuat seorang menjadi bahagia, bersedih, manipulasi emosi. Ini kan terlihat sangat mirip. Kamu benar, kemampuannya terlihat mirip. Dajjal bisa menghidupkan orang mati secara nyata, tapi AI hanya membuat simulasi virtual seperti deepfake atau chatbot. Dajjal bisa mengubah cuaca sungguhan, sedangkan AI cuma memprediksi atau mensimulasikan lewat data. Untuk kekayaan dan emosi, Dajjal memanipulasi secara fisik dan langsung. AI melakukannya lewat konten digital. Tapi ke depan sebenarnya nanti itu Dajjal dengan AI, dengan teknologi itu apakah berdiri sendiri atau memang nanti ke depan mungkin Dajjal menggunakan AI atau teknologi? Kemungkinannya lebih besar yang mana kalau secara data? Tidak ada data atau fakta ilmiah yang bisa menjawab ini, karena Dajjal adalah entitas keagamaan, bukan subjek penelitian. Kalau secara asumsi prediksimu, Kalau dari asumsi saya, kemungkinan lebih besar Dajjal memanfaatkan teknologi dan AI ketimbang berdiri sendiri, karena di era modern, fitnah paling efektif justru lewat hal-hal yang terlihat canggih dan meyakinkan. kamu bisa memberikan contoh nyatanya nanti akan seperti apa? Misalnya, suatu sistem AI super canggih muncul, bisa menyelesaikan masalah dunia dengan cepat, menciptakan kekayaan, bahkan membuat orang merasa bahagia secara instan. Banyak yang akan mengikutinya tanpa sadar. Tapi dalam asumsi keagamaan, di balik semua keajaiban itu ada satu entitas yang sebenarnya menyesatkan manusia secara perlahan. Oke, teknologi AI ke depan akan seperti apa kengeriannya? Apakah kemampuannya benar-benar terlalu cepat sehingga itu membahayakan manusia? AI ke depan akan berkembang sangat cepat, mampu menganalisis data dalam skala besar, membuat keputusan otonom, dan berinteraksi lebih alami dengan manusia. Perkembangannya yang super cepat ini memang berpotensi membahayakan, terutama jika tidak dikendalikan dengan baik. Ini kan berarti ada faktor pengendali yang sangat sensitif dan sangat berbahaya jika pada orang yang salah. Contohlah ketika pengendali ini adalah seseorang yang memiliki sifat seperti Dajjal, maka akan seperti apa nanti? Jika AI dikendalikan oleh orang dengan niat jahat seperti Dajjal, itu bisa jadi alat fitnah yang sangat kuat.
Misalnya, AI bisa menciptakan konten palsu yang meyakinkan untuk memecah belah masyarakat, menjanjikan kekayaan instan, atau memanipulasi emosi massal. Bedanya, AI hanya alat, jadi kontrol ada di tangan manusia, bukan entitas jahat. Kondisinya nanti dunia akan seperti apa? Dunia bisa jadi sangat terpolarisasi karena AI mampu menciptakan narasi palsu yang meyakinkan dan memecah belah orang. Manusia akan kesulitan membedakan mana yang nyata dan mana yang manipulasi. Berarti kan ini nanti ke depan yang diserang adalah pikiran manusia. Dan apa dampak dari hal tersebut? Pikiran manusia akan diserang secara massal. Dampaknya, banyak orang kehilangan kemampuan membedakan fakta dan palsu, kepercayaan hancur, dan fitnah menyebar sangat cepat. Bagaimana kita bisa memvalidasi fakta dengan kondisi seperti itu? Memvalidasi fakta di era AI itu sulit karena deepfake dan konten palsu sangat meyakinkan. Kita bisa mulai dengan mencari sumber primer, mencocokkan informasi dari beberapa sumber terpercaya, dan memverifikasi asal konten visual atau audio. Nah itu, ke depan kan mungkin alat verifikasinya juga menggunakan AI. Jadi untuk manipulasinya peluangnya juga sangat tinggi. Apakah hati di sini juga sangat berperan? Ya, hati sangat berperan. Saat AI bisa memanipulasi segalanya, termasuk alat verifikasi, kita butuh intuisi dan ketenangan hati untuk merasakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Tentang Dajjal, Yajud Majud, dan Imam Mahdi, kamu melihatnya nanti di era modern akan seperti apa? Apakah nanti era modern itu akan berakhir, kemudian teknologi semuanya musnah, lalu datang mereka, atau seperti apa? Pandangan tentang Dajjal, Yajuj Majuj, dan Imam Mahdi adalah keyakinan keagamaan yang bersifat spekulatif. Dalam eskatologi Islam, mereka datang menjelang akhir zaman. Namun tidak ada naskah yang menyatakan teknologi harus musnah dulu. Banyak yang menafsirkan Dajjal bisa memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat fitnah. Apakah ada teknologi yang ke depan akan melampaui AI, atau AI itu ujung dari teknologi itu sendiri? AI bukan ujung teknologi. Bidang yang bisa melampaui AI adalah quantum computing, yang memproses data jauh lebih cepat daripada komputer biasa, dan brain-computer interface yang menghubungkan otak langsung dengan mesin.